Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, jangan lupa salam waras, salam NKRI untuk kita semua. Para sahabat semuanya, masih ingatkah pernyataan dari Habib Rizik Syihab yang menyatakan bahwa orang yang mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW itu wajib tes DNA? Tentu para sahabat semuanya masih ingat, karena video pernyataan dari Habib Rizik Syihab itu menyebar di YouTube, menyebar di Facebook, menyebar di TikTok. Pasti ingat semuanya lah. Akan tetapi setelah berjalannya masalah polemik nasab yang dibatalkan oleh tesisnya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, menantu dari Habib Rizik Syihab yakni Habib Hanif Al-Aktos ini mengatakan bahwa tes DNA itu haram. Loh, kenapa? Antara menantu dengan mertua ini saling cakar-cakaran masalah hukum tes DNA. Ya, tak lain tak bukan karena untuk menutup-nutupi kedok kebohongan mereka, kedok kepalsuan mereka. Karena jelas sekali bahwa mereka, ya, para habaib khususnya Habib Rizik Syihab dan Habib Hanif Al-Aktos ini bukan keturunan Nabi Muhammad SAW. Ya, sehingga kalau mengiyakan, seandainya mengiyakan tes DNA, ya mereka merasa malu, kedok mereka terbuka, kebuka, kebohongan mereka kebuka di depan publik, karena mereka sudah tahu pasti hasil tes DNA-nya itu bukan J1 akan tetapi G, alias keturunan dari Yahudi Askenazi. Padahal para sahabat semuanya sudah final bahwa tes DNA itu bisa membatalkan nasab, bisa membatalkan nasabnya para habaib. Ya, bisa itu. Ini sudah final, dan saya mengatakan ini bukan sekedar omong kosong, akan tetapi didasari dengan beberapa dalil. Ada sebuah hadis, ya, saya akan sampaikan dua hadis, yang mana dua hadis ini bisa dijadikan tendensi bahwa tes DNA itu bisa membatalkan nasab habaib. Ya, yang pertama hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, sehingga status hadis ini adalah sahih. An Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat. Diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya beliau ini pernah berkata, ikhtasoma Sa'du bin Abi Waqqas wa Abdu bin Zam'ah fi hulami. Ya, Sa'ad bin Abi Waqqas dan Abd bin Zam'ah ini pernah berselisih masalah seorang anak laki-laki. Jadi seorang anak laki-laki ini diperdebatkan apakah anak saudaranya Sa'ad bin Abi Waqqas apa saudaranya Abd bin Zam'ah. Ya, begitu. Faqala Sa'dun hadza ya Rasulullah ibnu akhi Usbata bin Abi Waqqas ahida ilayya annahu ibnuhu undur ila syabahihi. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas ini mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, wahai Rasul, ya, wahai utusan Allah, ya, ini adalah anak saudara laki-laki saya, Usbah bin Abi Waqqas. Kemudian ia telah berpesan kepadaku bahwa bocah tersebut adalah anaknya. Lihatlah kemiripan bocah ini. Wa qala Abdu bin Zam'ata hadza akhi ya Rasulullah
wulida ala firasyi abi min walidatihi. Kemudian Abd bin Zam'ah ini juga mengatakan kepada Kanjeng Nabi, kepada Rasulullah, bocah ini adalah saudara laki-laki saya, wahai Rasulullah. Ia dilahirkan dari hubungan badan ayahku dengan budak wanitanya. Fanadhara Rasulullah ila syabahi fara'a syabahan bayinan bi Utsbata. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini meneliti kemiripannya dan ternyata beliau melihat anak itu sangat mirip dengan Utsbah. Faqala huwa laka ya Abd bin Zam'ata al-waladu lil firashi. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, anak ini saudaramu wahai Abd bin Zam'ah. Seorang anak adalah milik orang yang berhubungan badan di tempat tidur. Walil ahiri al-hajaru wahtajibi minhu ya saudatu binta Zam'ata falam tarahu saudatu qattu. Ya. Sedangkan bagi orang yang berzina mendapatkan kerugian, dan pakailah tirai darinya wahai Saudah binti Zam'ah. Sejak saat itu Saudah tidak pernah melihat anak itu lagi. Rawahu al-Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, ya. An Aisyata anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha masruran tabruku asariru wajhihi. Dari Aisyah diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengunjunginya dengan keadaan sukacita, guratan kegembiraan nampak di wajah beliau. Ya. Faqala, lalu beliau bersabda, alam taro anna mujazzizan nadoro anifan ila Zaid bin Harithata wa Usama bin Zaid. Tidaklah kamu tidak melihat mujazir. Mujazir itu adalah seorang ahli nasab, ya, seorang ahli nasab memandang Zaid bin Haritha dan Usama bin Zaid. Faqala, kemudian beliau berkata, hadhil aqdamu ba'duha min ba'din. Kaki-kaki ini memiliki kesamaan antara satu dengan yang lain. Nah, dari dua hadis ini, ya, yang satunya diriwayatkan dari Imam Bukhari, yang kedua dari Imam At-Tirmidzi, bisa dijadikan sebuah tendensi bahwa tes DNA itu bisa digunakan untuk membatalkan nasab. Ya, dan kalau kita tarik masalah nasabnya habaib, bisa membatalkan nasab para habaib. Kemudian kalau kurang jelas lagi, di dalam kitab Thara'iqul Hukmi fi Syar'iyyatil Islamiyah, ya, karangan dari Syekh Sholeh Ali Nasir, ya, halaman 350, ada sebuah keterangan, waqad takunu nata'ijut tahlilati mufidatun illa annal qad'a bidiqqatiha wa sihhatiha mawdu'u nadharin li anna tashabuha fadha'ilat dami baina syakhsin wa akhara amrun waridun ma imkaniyati khata'it tahalili wa taswiriha. Terkadang hasil penelitian laborat bisa memberi manfaat, hanya saja detail dan kebenaran secara pasti masih menjadi bahan diskusi.
dikarenakan kemiripan golongan darah baina syaksin wa akharu amrun waridun, ya, antara seseorang dengan orang lain merupakan hal yang bisa terjadi. Di samping masih terbukanya kemungkinan kesalahan hasil analisa laborat dan terjadinya pemalsuan. Walidalik, oleh karenanya fa innal isti'anata bihadhil qarinati fil naf'i wa laysat fil itsbati. Penggunaan sarana ini hanya untuk meniadakan hubungan garis keturunan saja dan tidak untuk digunakan dalam menetapkan hubungan garis keturunan nasab. Itu jadi sudah final, ya, jadi sudah final bahwa tes DNA itu bisa membatalkan nasabnya para habaib. Itu saja, ya, yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-temanku sekalian yang kemarin masih mempertanyakan masalah hukum tes DNA mendengarkan video saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.